Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Menyelesaikan surat At-Taghabun ayat 16 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u, dengarkan, wa ati'u, dan taati. Wa anfiku, dan infak, khairan li anfusikum, lebih baik bagi diri kalian. Wa man yuqassuha nafsih, barang siapa yang selamat dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang berbahagia. In tuqridullaha, jika kalian meminjamkan kepada Allah,
qardon hasana dengan pinjaman yang baik, yudha'ibhu maka ia pasti melipat gandakan lakum bagi kalian, wa yaghfir lakum dan mengampuni kalian. Wallahu dan Allah syakurun maha berterima kasih, halimun dan maha lemah lembut. Alimul ghaibi yang mengetahui gaib, asyhadati yang nampak, al-azizu yang maha gagah, al-hakimu dan maha bijaksana. Itu untuk menyelesaikan kajian surat At-Taghabun. Setelah kemarin membahas tentang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin bahwa istri dan anak ini aduan lakum, musuh bagi kalian. Yang dimaksud adalah ini hati-hati bahwa istri dan anak itu diantara yang bisa mengganggu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai asbabun nuzul ayat itu menerangkan tentang seseorang dia dilarang oleh istrinya ikut hijrah dengan Rasul. Sehingga pas begitu kumpul dengan Rasulullah, sahabat tersebut ketinggalan dalam keilmuan mereka. Nah, sehingga dia hampir memarahi istrinya. Lalu Allah menurunkan ayat wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, Allah mengingatkan tentang amwal dan aulad itu adalah ujian. Artinya dengan anak, dengan harta itu kadang orang bisa jadi bakhil, bisa jadi kikir, orang bisa jadi penakut, bahkan orang bisa jadi borangan. Itu dengan amwal dan aulad. Makanya disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan dengan anak. Nah, oleh sebab itu ini bagaimana ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Maka Allah mengamanatkan fattaqullaha, bertakwa kepada Allah mastata'tum. Jadi ada dua, bahwa diperintahkan supaya takwa. Dalam ayat yang lain, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi ketika menjalankan sebuah perintah itu harus serius, harus benar-benar. Makanya di dalam tafsir diterangkan juhdakum, dengan sungguh-sungguh. Jadi menghadapi sebuah azimah itu, perintah itu harus benar-benar. Tapi disinilah karena Allah tahu tentang masalah kemampuan manusia dalam melaksanakan azimah, maka Allah memberikan sebuah keringanan mastata'tum. Kenapa ada kalimat mastata'tum? Dulu ketika ada perintah ittaqullah haqqa tuqatih, sampai banyak sahabat yang melaksanakan perintah Allah, kakinya sampai bengkak, keningnya pun sampai luka. Lantaran ini dengan sungguh-sungguh. Jadi sampai dengan dengan rusak gitu kan, kakinya bengkak, keningnya luka gitu. Lantaran ini mau menjalankan haqqa tuqatih. Maka disitulah Allah menurunkan pada surat At-Taghabun ini mastata'tum. Jadi lakukan azimah, lakukan perintah Allah itu
sesuai dengan kemampuan. Makanya ada kalimat istito'ah. Nah, seperti di dalam ibadah haji. Itu kan walillahi ala nasi hijjul bait manis tato'a ilaihi sabila. Tetapi dalam prakteknya ada yang disebut istito'ah. Nah, hanya sekarang lebih cenderung istito'ah dalam haji ini kesehatan. Nah, padahal manis tato atau manis tato'a ilai sabila bukan kesehatan saja, gitu kan? Karena ini termasuk ada kaitan dengan orang-orang yang apa istilahnya kurangnya itu perbekalan, itu kan termasuk. Jadi kurangnya perbekalan ini, makanya ketika mungkin kesehatan, mungkin dalam masalah pembiayaan, itu mungkin ada kaitan istito'ah. Nah, di dalam hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ini dari Abu Hurairah. Rasulullah menyebutkan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintah kepada kalian sebuah perintah, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi kalau Nabi memerintahkan sesuatu ya tetap itu dijalankan sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam ibadah itu tidak boleh takalluf, memaksa-maksakan di luar kemampuan. Itu seperti ada sahabat sampai keningnya luka, kemudian sampai kakinya bengkak, itu enggak seperti itu. Bahkan ternyata kesininya muncul yang disebut rukhsah, gitu kan, adanya keringanan-keringanan. Nah, banyak contoh-contoh yang sesuai dengan kemampuan. Misal, sholat itu disuruh berdiri. Jadi Nabi menyebutkan qum fasolli, berdiri sholat. Jadi sholat itu dituntut supaya berdiri. Tapi ternyata ada orang yang tidak ada kemampuan untuk berdiri, maka tetap harus dilakukan. Mampunya bagaimana? Oh, mampunya sampai duduk, ya sambil duduk gitu mampunya, gitu kan. Jadi asal pokoknya qum, berdiri, fasolli, salat. Kemudian ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka bisa melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ketika orang masuk dalam dagang, maka Allah berfirman, anfiku mimma kasabtum, artinya keluarkan zakatnya dari usaha kalian, itu wajib. Ternyata mengalami sebuah kejadian bahwa dia tidak sesuai antara keuntungan dengan zakat. Kalau misalkan zakat 2,5%, sementara keuntungan hanya 2%. Ini bagaimana? Maka ini lakukan mastata'tum sesuai dengan kemampuannya saja, gitu kan. Jadi ketika ada azimah maka wajib dilakukan, dan azimah ini ternyata ini tidak bisa, maka sesuaikan dengan kemampuan, itu kan mastata'tum. Ya, makanya dalam praktek ibadah itu tidak boleh sampai takaluf. Ada orang sangat semangat gitu kan, datang kepada Rasulullah dan dia bercerita kepada istrinya karena pada waktu itu Rasulullah belum datang. Kemudian dia menyatakan kepada Siti Aisyah bagaimana ibadah Rasulullah itu. Ya, Aisyah menjelaskan tentang ibadah Rasulullah. Kemudian orang itu langsung, karena Rasul ini sudah mendapatkan magfirah dari Allah, sudah mendapatkan rahmat dari Allah,
maka saya ingin supaya ibadah saya kalau lebih tidak mungkin bisa menandingi saja sudah hebat. Maka dia mengatakan kepada Siti Aisyah, saya akan sholat terus menerus kalau malam, tidak akan tidur. Jadi ayah jalma mau sholat terus menerus tidak akan tidur. Kemudian ada juga dia menyatakan saya akan saum tidak terus menerus, nggak ada hari jeda, pokoknya akan terus saum. Ada juga yang menyatakan saya tidak akan memiliki istri. Kenapa? Karena saya akan ibadah dengan maksimal. Maka ternyata dilaporkan kepada Rasulullah ada orang yang prinsip seperti itu. Maka ternyata Nabi itu justru bukan senang, malah marah. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang lebih tahu dan lebih takwa kepada Allah selainku? Siapa? Kata Nabi, yang lebih takwa, siapa yang lebih takut kepada Allah? Maka Nabi menyatakan, saya tidur, saya sholat, saya saum, saya buka, dan saya punya istri. Sampai Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena tetap ibadah ini tidak boleh melebihi ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan, apalagi sampai takalluf, memaksa-maksakan. Maka untuk memadukan surat Ali Imran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan surat At-Taghabun fattaqullaha mastata'tum, artinya dalam surat Ali Imran itu perintah wajib, ideal, wajib dilakukan dengan semestinya. Tapi dalam tataran praktek tetap ada ungkapan mastata'tum. Jadi dina perintah mah benar-benar, tapi dalam praktek tetap ada kalimat mastata'tum. Makanya kata Rasulullah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tapi istitoah mah kudu jujur, Pak. Kudu jujur. Jadi ulah tapi ka istilahna da mampuna sakieu padahal henteu, eta mah teu jujur. Orang kan disuruh untuk beribadah dengan maksimal. Dia mampu untuk infak, misalkan untuk infak 100.000. Tapi dia maunya 10.000 dengan alasan saya mampunya 10.000. Kira-kira pas tidak? Padahal dia punya dan mampu untuk 100.000, tapi dia maunya 10.000 dengan alasan saya mampunya 10.000. Nah kira-kira pas tidak istitoah seperti itu? Kan tidak. Nah istitoah itu harus benar-benar jujur. Seperti tadi Allah menyuruh sholat sambil berdiri, benar-benar tidak mampu berdiri, maka lakukan sambil duduk. Itulah istitoah. Bahkan ada juga orang yang duduk pun tidak bisa, harus berbaring, gitu kan? Lantaran penyangga dalam tubuhnya sudah tidak ada kekuatan, sehingga dia itu harus berbaring, gitu kan? Tidak bisa duduk, maka dia lakukan istitoahnya seperti itu. Itulah kalimat mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu, dan apa yang aku larang terhadap kalian fajtanibuhu, jauhi. Jadi apa yang aku larang, apa yang Nabi larang, maka fajtanibuhu, jauhi, gitu kan. Jangan banyak istilahnya pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai istilahnya banyak alasan-alasan. Sesuatu yang Nabi larang jauhi, itu saja. Kan dina sudamanya menjauhi tepan banyak pertimbangan atuda kumaha. Lamun geus atuda kumaha susah, gitu kan. Jadi kalau jelas-jelas Nabi larang ya jauhi, ulah loba alasan. Jadi kalau Nabi memerintah lakukan sesuai dengan kemampuan.
Tapi kalau Nabi larang, jauhi. Jangan banyak alasan-alasan. Itulah fajtanibuhu. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, fattakullah mastata'tum. Kemudian wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Tuhnya. Jadi dengarkan dan taati. Kenapa ada wasma'u wa ati'u? Karena ada orang yang mendengarkan tapi menolak, gitu kan. Makanya ada ungkapan yaitu sami'na wa asoina. Kami dengar, kami nolak. Harusnya sami'na wa ata'na. Setelah didengar ditaati, gitu kan. Kan itu tipe orang munafik pan begitu. Mereka itu semet mendengar bisa, mau, tapi untuk sampai taat mereka menolak. Itulah orang-orang munafik. Banyak ada orang-orang munafik ikut pengajian dengan Rasulullah, ikut istilahnya kajian dengan Rasulullah. Kemudian pas dia keluar, ya cuman dia mengatakan, ya saya dengar tapi saya nggak mau untuk menjalankan. Itulah. Dan ini terjadi, gitu kan, orang-orang yang bisa mendengar tapi tidak bisa taat. Makanya di sini disambung wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Kan karena keterangan teh gitu, Pak. Ada yang dalam keterangan itu menolak, ada yang sampai menutupi telinga, kan gitu, sampai menutupi telinga. Ada juga tidak menutupi telinga, tidak menolak, dia mendengar, tapi cuma mendengar, tidak taat, gitu kan. Makanya wasma'u wa ati'u. Kemudian wa anfiku khairan li anfusikum. Infakkan apa yang Allah berikan kepada kalian, dan itu khairan li anfusikum, baik bagi diri kalian. Maksudnya wabdzulu mimma razaqakumullahu alal aqrib wal fuqara wal masakin wa dzawil hajah wa ahsinu ila khalqillah kama ahsana ilaikum yakun khairan lakum fid dunya wal akhirah wa illa taf'alu yakun syarran lakum fid dunya wal akhirah. Jadi coba keluarkan atau istilah distribusikan apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Kepada siapa? Kepada kerabat, kepada miskin, kepada orang yang sangat berkepentingan. Dan berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Nanti Allah akan berikan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jika tidak melakukan seperti itu, artinya dia dilakukan bukan khairan tapi syarran, maka akan celaka baik dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Maka disinilah wa anfiku khairan li anfusikum. Dalam ayat yang lain bahwa kalian nanti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Nah, di dalam ayat yang lain itu semacam di dalam surat Al-Munafikun. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalau dalam surat Al-Munafikun kan begitu. Wa anfiku mimma razaqnakum, infakkan apa yang dirizkikan oleh Allah.
apa yang Allah merizkikan kepada kalian min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang kepada kalian. Jadi infak teh iraha, Pak. Infak teh iraha min qabli ayatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada kalian. Jadi lamun rek infak teh keur hirup. Ya maya infak geus maot di mananya. Ini cina infak dari almarhum, di mana ya infak dari almarhumnya? Gitu kan. Jadi infak itu min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum mati, gitu kan. Kan ari geus maot mah in qata'a amaluh, putus amalnya. Kecuali sedekah jariyah ketika dia hidup, gitu kan. Walaupun sudah mati pahalanya terus, gitu kan, karena dia lakukan ketika hidup, gitu kan, sedekah jariyah. Jadi jasa dia, invest dia, gitu kan, ketika hidup. Seperti anak, ilmu yang bermanfaat, itu kan invest dia. Jadi wasma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Kemudian wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqassuha nafsih, barang siapa yang selamat dari kekikiran, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang bahagia. Kan ari jalma anu loba infak mapan loba invest kan, otomatis nanti Allah akan berikan nanti keuntungan dari invest itu, gitu kan. Jadi faulaika humul muflihun teh begitu. Kenapa ini ditekankan? Nah, karena manusia itu memiliki sifat as-suhu, Pak. Jadi manusia itu memiliki sifat asuh, kikir. Bahkan manusia itu kikirnya bukan kepada yang lain, bahkan kepada dirinya bisa kikir manusia mah. Coba pertama, kenapa Allah mengatakan wala tuhliku, janganlah kalian membinasakan diri. Dalam ayatnya yaitu kalimatnya wala tuhliku. Jadi jangan membinasakan diri. Maksudnya apa ayat itu? Yaitu orang beranggapan kalau dia masuk ke kerumunan musuh, maka itulah membinasakan diri. Padahal ayat itu bukan persoalan masuk dalam kerumunan musuh, tapi justru orang yang menahan hartanya, orang yang kikir itu termasuk orang yang membinasakan dirinya. Kemudian dalam ayat yang lain itu kan manusia itu sifatnya apa? Jama'a malan wa adada. Jama'a malan, mengumpul-ngumpul harta, wa adada, dan menghitung-hitung. Jadi kan jalma mah kitu, resepna teh kumpulkeun hitung maot teh gitu kan. Jadi jama'a malan wa adada gitu kan, ngumpul-ngumpul, menghitung-hitung, itulah. Kemudian dalam kalimat yang lain, karakter manusia itu adalah wa asarul hayata dunya, mengutamakan dunia. Jadi mengutamakan dunia, sukanya mengumpul-ngumpul, sifatnya kikir. Maka Allah mengingatkan, awas jangan membinasakan diri, yaitu dengan qoret. Makanya di dalam ayat ini wa man yuqassuha nafsih faulaika humul muflihun, barang siapa yang selamat dari kekikiran, itulah orang-orang yang bahagia nanti. Wa in tuqridullah qardon hasana yudha'ibhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian meminjamkan kepada Allah, Allah akan mengganti pinjaman itu, bahkan akan melipat gandakan.
tuhnya bisi ngarasa sieun rugi ku Allah ngagunakeun kecapna nginjemkeun supaya boga pikiran ke dicokot deui eta teh Allah ngagunakeun kitu teh kade lain siga pikiran-pikiran Yahudi pikiran-pikiran orang-orang munafik tuh cina Allah oge butuh modal cina tapi kudu dibere nginjem cina ku manusia sampai begitu kan ini pikiran yang salah kaprah maksudnya apa intuk ridullah qardon hasana supaya manusia tidak merasa lebar naon lebar teh naon lebar teh sayang supaya teu ngarasa lebar kana harta ku Allah digunakeun kecap sok atuh injemkeun bengke ku anjeun dicokot deui gitu kan supaya pikiran teh supaya teu ngarasa leungit gitu kan orang oge lamun orang misalkeun nabung lah taroh misalkeun nabung kan maka pikirannya coba ke akhirat teh ulah istilahna nyumbang titip gitu kan ke akhirat teh titip gitu kan minjemkeun atau nabung gitu kan supaya apa supaya teu ngarasa lembar gitu kan pan aya jalma pan kabak tapi ka ngagembol duit gitu kan tuluy ye disimpan pan kalebarnya moal lembar kenapa dia cuman menyimpan kalau dia butuh tinggal ngambil bahkan ada laba kan begitu cing coba simpenna di Allah gitu kan titipkeunana di Allah gitu kan nanti Allah akan berikan ganti berapa dalam satu riwayat Allah sampai menyebutkan 10 kali lipat bahkan di dalam riwayat yang lain kaitan dengan sabilillah sampai 700 kali lipat coba kira-kira ini menunjukkan apa? Menunjukkan saking besarnya ganti dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang infak fi sabilillah. Selain itu, yaghfir lakum makanya infak ini selain dia nanti akan mendapatkan pahala berlipat ganda otomatis menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa. Makanya Nabi paling sering geningan ke ibu-ibu menyuruh supaya sodakna ibu-ibu sodakoh. Kenapa? Karena banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kealpaan. Justru ini diantaranya untuk menghapus dosa. Jadi lamun teh misalkan unggal waktu ada dosa ya kudu unggal waktu berbuat baik gitu kan karena tidak ada sesuatu yang bisa menghapus dosa kecuali ya kebaikan kita gitu kan makanya disinilah Allah menyebutkan yaitu wa yaghfir lakum ternyata dengan infak selain Allah melipat gandakan Allah juga akan menghapus dosa wa yukaffir ankum sayyi'ah Allah akan menghapus dosa-dosa wallahu syakur Allah maha berterima kasih artinya Allah tidak menyia-nyiakan amal manusia. Walaupun sekecil apapun Allah akan membalasnya. Halimun Allah maha lemah lembut. Artinya dosa seperti apapun, sebesar apapun, kalau dia meminta ampun, dia tobat untuk Allah tidak berat untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Padahal Allah ini alimul ghaib, maha tahu tentang gaib. Apa yang disembunyikan Allah itu tidak bisa disembunyikan. Tetap amal manusia diketahui. Wasyahadah Allah tahu sesuatu yang dohir. Al-Aziz Allah maha gagah. Al-Hakim dan Allah maha bijaksana. Dan ini sudah sering diterangkan tentang sifat Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Maka itulah yang atau menyelesaikan kajian surat At-Taghabun
yaitu dengan diakhiri fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa man yuqassuha nafsih faulaika humul muflihun. Dicukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan kepada surat ke-63 itu karena majunya mundur gitu kan. Kita surat ke-64 selesai, nanti masuk surat ke-63 yaitu surat Al-Munafikun. Seperti biasa, sebelum kita akhiri kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.